When I wake up in the morning, I roll up and count my money. I'm so wavy, I'm so wavy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Nadia Rahman. Saya dari mahasiswa STIM Madani Balikpapan, prodi S1 Manajemen, dan di sini saya sedang melaksanakan tugas dari dosen saya, dosen hukum bisnis, yaitu Ibu Endah. Di sini tugas saya adalah menjelaskan atau menerangkan penjelasan tentang kepailitan. Apa aja sih kepailitan itu? Jadi, jangan lupa tonton dan simak video ini ya. Nah, seperti yang kita ketahui, kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar hutangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini adalah pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Nah, jadi maksudnya di situ harta debitur tersebut dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi yang pertama itu sekilas aja dari kepailitan. Kita langsung masuk ke definisi pailit. Masuk ke definisi pailit, yaitu pailit atau bangkrut menurut Black Law Dictionary adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung mengelabui pihak kreditornya. Sementara itu dalam pasal 1 butir 1, kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pembesarannya dilakukan oleh kreditor di bawah pengawasan hakim sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya kita masuk dalam pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan. Jadi ada pihak-pihak ya yang bisa mengajukan kepailitan itu antara lain 1. Atas permohonan debitur itu sendiri, yang kedua atas permintaan seorang atau lebih kreditur, yang ketiga kejaksaan atas kepentingan umum, yang keempat bank di Indonesia dalam debitur merupakan lembaga bank, dan kelima badan pengawas pasar modal dalam hal debitur merupakan perusahaan bank. Nah, karena tadi udah masuk di definisi pailit, sekarang yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan. Sejarah perundang-undangan kepailitan di Indonesia telah dimulai hampir 100 tahun yang lalu, sejak 1906 berlakunya Verondering of Head Fallishment and Assurance Fund Betaling for the European in Indonesia, sebagaimana dimuat dalam Stablas 1905 nomor 217 GO, Statgas 1906 nomor 348 Fallishment Verondering pada tanggal 20 April 1998, pemerintah telah menerapkan peraturan pemerintah perundang-undangan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian disetujui oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan 9 September 1998 atau Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135. Oke, next kita masuk dalam syarat yuridis pengurusan pailit. Jadi adanya hutang dan minimal satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Terus adanya debitur, yang keempat adanya kreditur atau lebih dari satu kreditur. Yang kelima ada pemohonan pengataan pailit, dan yang terakhir penyataan pailit oleh pengadilan niaga. Nah, karena tadi udah ada definisi, terus ada pihak-pihak yang mengatur, terus juga syarat-syarat dan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan. Selanjutnya ada langkah atau proses dalam kepailitan. Nah, di sini ada langkah-langkah pertamanya, yaitu ada permohonan pailit. Yang kedua, keputusan pailit berkekuatan tetap. Ketiga, rapat verifikasi. Keempat, perdamaian. Kelima, homologasi akur. Keenam, insolvensi.
Yang ketujuh, pemberesan atau ikuidasi. Yang kedelapan, rehabilitasi. Dan yang terakhir, kepailitan berakhir. Nah, itu dia pengertian dari kepailitan, mulai dari definisi, terus peraturan perundang-undangannya mengatur, pihak-pihak yang mengajukan pailit, terus ada syarat-syarat yuridisnya, yang terakhir tadi ada langkah dan proses kepailitan. Jadi itu saja yang dapat Nadia sampaikan mengenai definisi kepailitan atau hal-hal yang mengenai kepailitan ya. Jadi tugas hukum bisnis ini semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya dan juga buat Nadia tentunya. Dan terima kasih kepada Ibu Endah karena telah memberikan tugas ini kepada kami semua. Terima kasih sekali lagi. Dan buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih juga ya, semoga ilmunya bertambah. Thank you. I guess I'm just a playdate to you.